Selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali bersyukur untuk hari yang baru dan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Mari mengawali hari ini dengan persekutuan kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 80 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sepenggal syair lagu dengan judul Air Mata yang dipopulerkan oleh salah satu grup band Indonesia yang mengatakan, air mata yang telah jatuh membasahi bumi takkan mampu menghapus penyesalan. Menangislah bila harus menangis, karena kita semua manusia. Demikian syair lagunya. Syair lagu ini hendak menunjukkan bahwa air mata dan tangisan adalah bagian dari kehidupan manusia. Terlebih saat seseorang menghadapi musibah dan kesesakan. Saat menuliskan mazmur ini, pemazmur sedang mengalami penderitaan dan tekanan hidup yang berat dan sangat mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Dan pada saat seperti itu, pemazmur menempuh jalan yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan. Betapa banyaknya manusia pada saat ini yang ketika mengalami penderitaan dan tekanan hidup, mencari pertolongan kepada dunia dan terlibat dengan kuasa-kuasa gelap. Bukannya pemulihan yang diperoleh, tetapi keadaan mereka semakin terpuruk dan hancur. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu memperingatkan kita untuk tetap hidup dengan mengandalkan Tuhan dan hanya berharap kepadanya. Pemulihan di segala aspek kehidupan akan kita alami bila kita mau datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Di mana Tuhan hadir, di situ pasti ada manifestasi kuasa. Ada pemulihan, ada perubahan, ada kelepasan, kemenangan, pertolongan dan mukjizat. Saudara-saudari terkasih, jangan pernah pikirkan dengan cara apa dan bagaimana Tuhan memulihkan. Bahkan terkadang Tuhan bisa memakai penderitaan sebagai sarana untuk memulihkan kita. Yang rusak dan yang hancur sekalipun Tuhan sanggup pulihkan. Tetapi persoalannya adalah, setiakah kita kepada Tuhan saat penderitaan datang silih berganti? Kepada siapa Anda mengadu yang pertama sekali saat bergumul dan menderita? Kepada Tuhankah atau kepada yang ada di dunia ini? Tidak jarang kita melihat berita atau membaca status orang-orang di media sosial yang artinya ia mengumbar pergumulannya. Nah, hari ini pemazmur mengajarkan kita bahwa di tengah-tengah kegelisahan, kekhawatiran, kegentaran, hendaknya kita datang ke hadapan Tuhan, bukan kepada berhala-berhala lain. Naikkan doamu kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan memelihara, memberikan jawaban atas doa-doamu dan pujian yang kita sampaikan kepadanya. Kita pasti pernah menderita dan bergumul, atau saat ini Anda sedang bergumul. Firman Tuhan saat ini mengajarkan dan mengarahkan kita untuk tetap terarah kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan Allah mendengar seruan setiap orang yang percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak, menolong dan menopang. Semoga kita dikuatkan untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk
firman-Mu yang kembali menyegarkan jiwa kami, menyegarkan hati kami, untuk kami boleh tetap bertahan dan tetap bergumul dan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sekalipun penderitaan yang kami alami silih berganti. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa tidak ada pergumulan, pencobaan yang melampaui batas kekuatan kami. Tuhan, kuatkan kami melakukan firman-Mu, dan kiranya Engkau yang memberkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Engkau yang campur tangan dalam setiap pekerjaan dan aktivitasnya, menjauhkan segala mara bahaya dan sakit penyakit. Bantu mereka Tuhan yang sedang pemulihan. Engkau yang menyembuhkan yang sakit, dan kiranya Engkaulah yang menghiburkan mereka yang sedang bersedih. Engkau yang menopang mereka yang sedang memiliki banyak pergumulan. Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu sampai selamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.